Terima kasih teman-teman sekalian telah klik video ini. Kembali lagi bersama saya Wahyu Nugraha. Pada kesempatan kali ini kita masuk di segmen Nyapa nih, Tanya para netizen. Dan teman-teman sudah masuk beberapa pertanyaan melalui DM Instagram saya. Dan saya telah memilih satu pertanyaan yang nanti akan saya bahas pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian. Simak pembahasannya berikut ini. Oke teman-teman sekalian, pertanyaan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana hukumnya terhadap teman yang meminjam nama untuk kredit atau pinjaman pada suatu perusahaan pembiayaan atau perbankan dan dia telah membayar beberapa kali angsuran tetapi tidak sampai lunas lalu menghilang karena adanya ketakutan saya lalu saya membayar sisa angsuran yang ada. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, akan saya konkretkan lagi pertanyaan ini supaya teman-teman semua bisa mengetahui secara jelas dan detail. Kita analogikan bahwasanya misalkan ada teman kita yang meminjam data kita atau melakukan pinjaman modal kepada perbankan atau kredit terhadap suatu barang, misalkan dengan tenor atau masa angsuran 12 bulan atau 1 tahun, dan teman kita hanya mampu membayarkan sebanyak 8 kali angsuran sehingga masih ada 4 kali angsuran yang belum terbayarkan karena adanya ketakutan terhadap diri kita karena didatangi oleh kolektor, oleh marketing, oleh karyawan perusahaan pembiayaan tersebut sehingga membuat kita membayar kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh teman kita, akhirnya kita yang membayarkan terhadap angsuran tersebut. Jadi di sini berarti ada kerugian imaterial, kerugian material teman-teman sekalian. Nah, kita nanti akan masuk kepada upaya-upaya hukum apa saja yang bisa kita lakukan dan saya nanti akan memberikan tips bagaimana ketika kita menghadapi model teman atau orang seperti ini, teman-teman sekalian. Nah, upaya hukum yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah yang pertama, teman-teman bisa melakukan upaya hukum pidana yaitu dengan melaporkan orang tersebut kepada pihak kepolisian atas dugaan pelanggaran pasal 378 KUHP yang dimana barang siapa secara melawan hukum menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang. Nah, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara, teman-teman sekalian. Jadi, kalau teman-teman memilih upaya hukum itu ada dua, satu hukum pidana dan yang kedua teman-teman bisa melakukan upaya hukum perdata, yaitu dengan melakukan gugatan kepada orang tersebut kepada pengadilan negeri setempat. Nah, ketika teman-teman mengalami kerugian material ataupun imaterial, misalkan teman-teman mengalami kerugian secara material, sebagaimana tadi dalam kasus ini, teman-teman membayar angsuran atas pinjaman ataupun kredit barang yang dimana itu atas penguasaannya bukan dikuasai oleh kalian, akan tetapi kalian yang membayarkannya, itu sudah bisa dikatakan teman-teman mengalami kerugian material. Nah, kerugian imaterialnya adalah apabila dalam proses kredit atau pinjaman modal kepada perbankan ini mengalami kemacetan atau seiring berjalannya waktu orang tersebut menghilang dan tidak tanggung jawab, itu bisa berdampak terhadap catatan finansial teman-teman sekalian kepada perusahaan pembiayaan itu sendiri atau pihak perbankan. Karena itu nanti bisa tercatat kepada BI checking kita. Ketika BI checking kita ada catatan tertentu atau adanya buruk riwayat kewajiban angsuran kita, itu nanti akan memiliki catatan tersendiri kepada BI checking kita, teman-teman sekalian. Sehingga bisa berdampak ketika kita melakukan permohonan kredit atau pinjaman modal lagi, itu bisa terhalang dengan adanya catatan BI checking kita yang buruk di masa lalu. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, bantulah orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalkan dia meminta bantuan, bantulah sesuai dengan kemampuan kita tanpa mengorbankan nama baik kita, teman-teman sekalian. Kita mampunya sekian, ya kita bantu sekian. Jadi kalau dia memaksa, batu dipertanyakan kredibilitas orang tersebut, teman-teman sekalian. Nah, unsur-unsur tadi ketika sudah dipenuhi,
misalkan dia memberikan iming-iming kepada kita, menjanjikan sesuatu, terus sehingga kita akhirnya tergerak untuk diajak kepada kantor perusahaan pembiayaan atau diajak kepada perusahaan perbankan, kita ada survei dan sebagainya sehingga sampai di ACC, di approve dan cairlah pinjaman tersebut atau kredit tersebut dan orang tersebut telah menikmati orang teman kita dan di tengah jalan seiring berjalannya waktu dia tidak mampu lagi membayar kredit atau pinjaman tersebut, akhirnya beban ada di kita. Nah, teman-teman sendiri yang nantilah akan mengalami kerugian dan akan mengalami beban tersendiri. Dan oleh sebab itu, saya sarankan kepada teman-teman sebelum memberikan nama teman-teman atau data identitas teman-teman sekalian untuk dipinjamkan, satu, tanyakan terlebih dahulu kepada orang tersebut. Kamu kenapa tidak menggunakan data pribadi kamu sendiri? Itu satu. Kalau dia berdalih dengan alasan yang tidak jelas, berarti patut dipertanyakan orang tersebut mungkin memiliki catatan atau problem tersendiri. Yang kedua, kenapa dia tidak menggunakan data atau identitas atau meminjam data lingkungan terdekatnya atau circle terdekatnya. Dalam hal ini adalah keluarga dia. Bisa orang tua, kakak, adik, sepupu, dan sebagainya. Kalau kakak, sepupu, atau internal keluarganya saja sudah tidak percaya kepada orang tersebut, bagaimana kita yang notabene adalah orang luar? Nah, berarti kalau keluarganya sendiri aja tidak percaya dengan orang tersebut, berarti patut dipertanyakan mengenai tanggung jawab terhadap si teman ini. Dan jangan sampai ketika teman-teman sudah mengetahui hal yang demikian, teman-teman tetap nekat memberikan data atau identitas teman-teman untuk diajukan sebagai pemohon kredit atau pinjaman modal, teman-teman sekalian. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Apabila teman-teman sekalian mengalami kerugian material ataupun kerugian imaterial, teman-teman bisa melakukan dua upaya hukum. Satu, pidana dengan melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan yang kedua, teman-teman bisa melakukan gugatan terhadap orang tersebut ke pengadilan negeri setempat. Dengan sedikit saya berikan tips, investigasi, ketahui data orang tersebut, bagaimana asetnya, dia punya barang apa, apakah dia punya warisan dan sebagainya. Cari data tersebut. Lalu teman-teman bisa melakukan dan menentukan upaya hukum apa yang akan teman-teman pilih. Jadi seperti itu teman-teman sekalian pada segmen kali ini yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian kali ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf. Sekali lagi, bantulah orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita mengorbankan nama baik hanya didasarkan kepada faktor kasihan kepada orang lain yang belum tentu bertanggung jawab kepada kita. Saya Wahyu Nugraha, salam pembaruan.